Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat otomotif semua, kembali lagi bersama saya di Aufa Channel. Nah, pada kesempatan kali ini nanti di sini saya ada unit mobil Suzuki Aerio ya. Dia ini mobil tahun 2000-an ya. Jadi untuk mobil ini tahun 2002 ya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti untuk mobil ini nanti akan dipasang stabilizer untuk aki ya. Nah, jadi ada penambahan stabilizer. Jadi ini keinginan dari pemilik mobil untuk melakukan pemasangan stabilizer aki ya. Nah, untuk barangnya sendiri ini tadi ini yang membelikan tadi adalah dari owner mobilnya ya. Jadi ini dari pemilik mobilnya ya. Nah, untuk stabilizer Voltec atau stabilizer tegangan aki yang digunakan atau yang dibeli oleh pemilik mobil ini tadi adalah new hybrid tipe CX10 Pro ya. Nah, ini banyak dijumpai di toko-toko online atau toko-toko aksesoris mobil ya teman-teman. Jadi ini tadi pemilik mobilnya pagi-pagi datang dan disuruh masang ini untuk penambahan pada stabilizer Voltec aki ya. Nah, untuk stabilizer Voltec aki ini adalah berfungsi untuk menstabilkan tegangan aki ya. Nah, jadi ada beberapa teman-teman yang menganggap ya, termasuk ini tadi yang pemilik mobilnya itu menganggap kalau ini bisa mengiritkan dari BBM ya. Jadi agak lucu sih saya tadi dengarnya ya. Jadi pemilik mobilnya ini datang tadi itu bilang kalau ini mobilnya agak boros ya. Jadi dia membeli ini karena alasan itu ya, salah satunya ya. Jadi karena BBM dari mobil ini konsumsinya itu agak boros ya. Jadi alasannya membeli ini tadi katanya si pemilik mobilnya gitu. Cuman untuk saya pribadi itu nggak mungkin ya, nggak bisa ya. Jadi untuk stabilizer Voltec AC ini nggak bisa untuk mengiritkan bahan bakar atau BBM ya. Nah, jadi ini hanya untuk sebagai penstabilizer atau penstabil tegangan aki ya. Itu baru saya percaya. Jadi untuk kalau ini bisa mengiritkan bahan bakar itu enggak ya. Tapi kalau teman-teman ada yang bisa memberikan secara teoritis bagaimana kalau ada yang berpendapat sama seperti pemilik mobil ini, kalau ini bisa mengiritkan bahan bakar, monggo bisa teman-teman langsung tulis di komentar ya. Jadi bagaimana teorinya, bagaimana alasannya kok alat ini bisa mengiritkan bahan bakar gitu ya teman-teman. Jadi untuk stabilizer Voltec ini di sini ada beberapa kabel ya di sini. Ini ada 3 kabel. Nah, ini ada 3 kabel ya. Kabel apa saja ini? Di sini ada kabel dengan sekun warna merah. Jadi yang sekun warna merah ini nanti untuk dipasang di positif aki ya. Nah, di sini ada 2 kabel yang berwarna hitam untuk sekunnya ini. Ini nanti untuk kabel negatif ya. Jadi yang satu nanti dipasang ke negatif aki dan yang satu nanti dipasang ke ground atau ke masa bodi ya. Dan langsung ditempel ke bodi, nanti dibaut ya, pakai baut ya. Jadi ini nanti bisa ditempelkan lewat baut bodi ya, yang kira-kira aman ya, enggak kehimpit apapun. Bisa nanti dibaut fender atau dibaut apapun yang mudah dijangkau dan dekat dengan aki ya. Terus yang ini nanti, yang satunya nanti kita pasang di negatif akinya langsung. Nah, untuk yang merah tadi kita pasang di positif akinya ya. Nah, di sini juga ada kartu garansinya ya. Nah, ini ada kartu garansinya ya teman-teman. Nanti kita balikkan lagi ke owner mobilnya ya untuk kartu garansinya ya. Nah, di sini juga ada lampu indikatornya. Jadi nanti ketika kita sudah install ke mobilnya, di sini lampu indikatornya pasti menyala. Dan ini lampu indikatornya ini standby terus ya. Jadi mau mesin mobil itu mati, mau mesin itu dinyalakan, mau dibuat jalan atau apapun itu, si lampu ini akan tetap
menyala terus ya teman-teman. Jadi lampu ini akan tetap menyala terus. Nah ini nanti biasanya Pak lampunya berwarna biru ya, rata-rata ya, kebanyakan berwarna biru ya teman-teman. Jadi nanti langsung saja kita coba install ke mobilnya langsung. Nah ini nanti dipasang untuk kabel merah tadi, diingat-ingat ya teman-teman, jangan sampai kebalik. Untuk kabel merah ini nanti yang spool warna merah ini nanti dipasang ke positif aki. Nah ini positif ya. Terus yang kabel ini dipasang ke negatif dan yang satunya dipasang ke ground. Nah untuk groundnya sendiri nanti bisa kita tempatkan di bagian sini. Nah ini ya, nanti kenapa ini yang paling dekat dijangkau. Nah, jadi bisa ditempel di sini atau di bagian bodi manapun ya. Yang penting bodinya masih bagus, masih utuh dan tidak keropos gitu ya teman-teman, supaya pemasangannya bisa terinstall secara maksimal gitu ya teman-teman. Nah di sini juga di bagian belakangnya ini ada double tripnya ya, ini double tip ya, 3M ini ya. Ini nanti digunakan untuk menempel ya, menempel atau memasang dari si stabilizer akinya ini ya. Jadi nanti kita akan install di sini, dipasang di sini ya teman-teman. Nah gini nempelnya di sini. Jadi apa? Pertama posisinya aman, tidak mudah terjatuh ya. Nah ini posisinya aman, tidak mudah terjatuh. Terus yang kedua ini dekat dengan akinya ya. Jadi ketika kita mau menginstal kabelnya ini lebih mudah ya, dan tidak perlu menyambung ya. Jangan disambung, nggak usah disambung ya. Jadi dipasang sedekat mungkin dengan aki dan aman ya. Nah di sini juga ini minim terkena air, karena terutama ketika saat hujan atau mobil itu dicuci. Jadi lebih aman ya. Aman nggak jatuh, soalnya di bawah ada tatakannya itu yang dekat dengan upper support dari shock absorber. Nah dia juga menempel di sini ya. Langsung saja kita install dulu, kita tempel dulu ya teman-teman. Nah ini kita buka dulu bagian plastiknya atau bagian packingannya ya. Nah ini sudah terbuka ya teman-teman untuk plastiknya ya. Nah setelah kita buka plastiknya, kita tinggal ini kita lepas bagian double tipnya ya. Ini kita rekatkan dulu, kita gini gosok-gosok dulu biar merekat sempurna ya. Langsung kita buka ya. Nah, kita lepas buat menempelnya nanti ya. Nah ini sudah terlepas semua ya. Nah setelah ini terlepas tinggal kita install ya, atau kita pasang di sini ya. Kita tempel aja langsung ya teman-teman. Benar-benar posisinya dipaskan terlebih dahulu ya, supaya nanti tidak bergeser. Nah ini ya teman-teman. Nah ini sudah terinstall, sudah terpasang, nih sudah kencang ya pemasangannya ya. Ini kita tekan gini aja. Nah ini sudah kencang banget. Nah, enggak lepas ya, aman ya. Nah setelah itu nanti kita tinggal memasangnya. Ini memasang untuk kabel-kabelnya ya. Nah ini ya teman-teman, langsung kita install saja ya. Nah jadi pemasangannya kita pasang dulu yang bagian positifnya ini ya, nanti ke positif aki ya. Nah, kita gunakan kunci ring atau kunci kombinasi bebas ya teman-teman. Nah langsung saja kita install ya. Ini menggunakan dua kunci, jadi yang satu untuk menahan, yang satu untuk mengendorkan ya. Jadi kita install pada bagian negatif positifnya dulu ya teman-teman.
Ini ya untuk kabel positifnya ya, ini tandanya ada warna merah. Terus di sini juga ada simbol positifnya ya, yang kita pasang di sini ya. Terus kita pasang lagi murnya, dipastikan nanti pengencangannya benar-benar kencang ya, jangan sampai kendor ya. Jadi jangan sampai kendor, seperti semangat teman-teman semua ya. Jadi harus tetap semangat terus, oke? Tetap semangat berkarya, tetap semangat belajar, menambah pengalaman gitu ya teman-teman. Nah, ini kita pasang, tinggal kita pastikan kencang. Jadi kita kencangkan benar-benar sampai kencang, jangan sampai kendor, nanti mah lepas ketika dapat getaran ya. Nah, ini sudah kepasang ya teman-teman, sudah kencang ya. Selanjutnya kita pasang yang negatif aki. Ini tadi sudah dilepas ya. Ini sekalian kita pasang di sini. Sini aja ya. Kita kebelkan di luar, mumpung masih terlepas ya. Ini kabel yang warna hitam ya, ini di sini ada warna hitam, kita pasang di sini ya. Nah, setelah ini kepasang, ini tinggal ditancapkan, oke? Nah, ini ya teman-teman. Setelah itu kita kencangkan juga, jangan sampai kendor. Ini ya teman-teman, ini sudah kencang, kita lewatkan bagian bawah sini gitu ya, biar rapi. Nah setelah itu tinggal yang satu kabel ini nanti kita tempel di masa body atau ground ya, langsung kita tempel di sini aja nanti ya. Kita lepas dulu. Ini pada bagian fender ya, bawah fendernya ya. Pastikan yang penting di sini kontaknya bagus pada masanya dan tidak keropos ya teman-teman, supaya kontak lebih bagus. Sini ya kita pasang. Selanjutnya setelah kita pasang, kita kencangkan. Sudah ya teman-teman, ini sudah terpasang semua, tinggal kita rapikan kabelnya, lewatkan di pinggir sini gitu ya. Nah, ini bisa dilewatkan sini. Nah, ini ya teman-teman, ini sudah terinstall. Nah cirinya kalau sudah terinstall dengan benar, di sini ada lampunya. Ini ada lampu yang saya bilang tadi ya, ini ada lampu indikatornya berwarna biru, ini menyala dan selalu standby menyala terus, jadi enggak mati selama kabelnya ini enggak ada yang dilepas gitu ya teman-teman. Nah semisal dilepas pun ini nanti lampu itu akan tetap menyala, jadi dia masih standby sekitar 2-3 menit gitu ya teman-teman. Nah itu sekian bagaimana cara kita melakukan pemasangan pada stabilizer voltage acu otomotif ya. Jadi ini berupa tambahan ya teman-teman, aksesoris tambahan ya. Nah gitu ya teman-teman, cukup sekian video kali ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada saran atau masukan atau apapun itu atau komentar dari teman-teman, bisa langsung teman-teman tulis di kolom komentar yang ada di bawah, karena komentar atau saran dan masukan dari teman-teman akan membantu berkembangnya channel ini ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua yang sudah mampir untuk menyempatkan waktunya atau bersedia untuk menekan tombol like
komen, dan subscribe ya, karena subscribe dari teman-teman akan membantu berkembangnya channel ini gitu ya teman-teman. Cukup sekian video kali ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Sekian dan terima kasih, salam otomotif.